Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan desakan agar KPK mengambil alih penanganan kasus yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini. Bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Yudi Purnomo, pegiat anti korupsi sekaligus mantan penyidik KPK. Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua Penasehat Ahli Polri dan Kabar Reskrim Polri periode 2009 hingga 2011, serta Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Baik. Baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Langsung saja, sebelum saya ingin masuk kepada konteks desakan KPK mengambil alih kasus yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, saya ingin ke Pak Ito dulu. Pak Ito, boleh disampaikan sekali lagi mungkin penegasan kembali dari pihak Polri. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan utama bagi Polri rela begitu saja melepaskan penanganan kasus ini kepada institusi penegakan hukum yang lain ya, kejaksaan. Padahal kan ini merupakan capaian juga bagi Kortas Tipikor sejak ia dibentuk. Ya, kalau kita melihat sistem peradilan pidana yang umum ya Mbak ya, itu kan ada polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, kemudian di pengadilan. Kita juga melihat di KPK. KPK itu kan lengkap satu paket. Jadi dari mulai penyidikan, penuntutan, harus ke peradilan. Sehingga di sini kalau kita melihat dengan proses criminal justice system yang biasa, ini akan sangat menimbulkan semacam konflik interest. Kita bisa bayangkan bahwa penyidikan yang dilakukan Polri ini nanti akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Kalau ada oknum dari kejaksaan yang terlibat, apalagi pejabat tingginya, dan tentunya secara logika apabila kita diserahkan, tentunya ini pun akan bisa menjadi satu beban ya bagi kepolisian. Teman nanti penyidikan yang sudah dilakukan ini kan bisa dimentahkan, terutama dengan kuhap baru misalnya kan terhadap tersangka FA ini belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, sudah diterapkan sebagai tersangka. Kemudian nanti di sana bisa mereka menganut atau mengalami satu pra peradilan, bisa saja status tersangkanya dibatalkan. Sehingga di sini banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi Polri, meskipun secara normatif tentunya Polri berharap ada supervisi dari lembaga KPK, kemudian juga sekarang kan dari lembaga legislatif DPR sudah menyampaikan pernyataan akan mengawal, termasuk dari masyarakat. Kasus ini menjadi satu perhatian publik ya Mbak ya. Jadi jujur saja saya sebagai mantan penyidik, kalau menghadapi masalah ini memang merupakan masalah yang harus diputuskan bersama, dan menurut saya karena memang ada dalam undang-undang diatur bahwa KPK bisa melakukan supervisi dan mengambil alih ya. Kita melihat undang-undang KPK yang baru secara historis, pasal 7 yang junto pasal 9-nya Undang-Undang 30 tahun 2002 kan kita jelas bahwa KPK memiliki hak kuat untuk mengambil alih penyidikan apabila perkara itu salah satu diantaranya adalah memiliki konflik of interest ya. Saya kira itu mungkin akan lebih memudahkan, atau mungkin KPK melakukan supervisi ya. Jadi saya kira Mbak, untuk Polri saat ini bukan melimpahkan ya, menyerahkan itu sesuatu hal yang menjadi satu perdebatan ya di kalangan akademisi, karena hal ini tidak lazim ya menurut saya. Tapi tentunya ini nanti akan bisa kita lihat dari mengapa hal ini bisa sampai terjadi dan bagaimana kelanjutannya. Jadi kembali kepada status tersangka yang ditetapkan oleh Polri ini juga mempunyai satu konsekuensi untuk diperadilankan ya, dan kemungkinan karena memang yang bersangkutan sama sekali belum pernah diperiksa sebagai saksi, bisa saja dalam pra peradilan akan mempersulit posisi Polri untuk bagaimana untuk melanjutkan penyidikan. Saya kira ini mungkin alasannya, bukan Polri tidak mampu, tetapi faktor konflik interest inilah yang mungkin kita sebetulnya masyarakat termasuk penggiat hukum ini juga sangat berharap adanya turun tangan daripada KPK sehingga paket lengkap yang dimiliki KPK bisa diterapkan untuk menangani kasus ini. Demikian Mbak. Baik, nah kalau begitu Bang Syaroni, kami juga melihat bahwa karena kasus ini menjadi atensi publik, Komisi 3 ya secara garis besar memang menyatakan mendukung langkah untuk peralihan penanganan kasus ini dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Nah, penanganan secara cepat, efektif, dan juga sinergi antar lembaga juga menjadi salah satu alasan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Tetapi pertanyaannya sampai dengan saat ini, Bang Syaroni, Febri Adriansyah ini belum juga diketahui di mana posisinya dan juga belum juga ditahan seperti tersangka dengan inisial DR. Nah, bagaimana Komisi 3 melihat ternyata pengalihan yang diharapkan ternyata justru sampai dengan saat ini belum ada kelanjutan kepastiannya?
mungkin dalam waktu dekat nanti diperlihatkan oleh kejaksaan terduga tersangka perkara terkait tiga kasus ya. Nah, tapi gini Pak Ito, terima kasih Pak Ito. Prinsipnya pada dua lembaga ini kita berharap dua lembaga yang memang tidak ada lagi konflik. Kalau ngomong konflik interest, kan semua pasti punya konflik interest. Tapi harapan kita saya sebagai pimpinan Komisi 3 melihat ini untuk menetralisir dari hal-hal yang akan menyebabkan perpecahan. Kita lebih baik melepaskan ego sektoral agar tidak terjadi hal-hal di luar kapasitas yang kita tidak harapkan. Kenapa Presiden sebagai kepala negara ikut campur langsung menyikapi ini? Karena untuk menghindari. Misalnya, sekarang publik menyampaikan ingin KPK mengambil alih. Tidak mudah juga, tapi ada mantan-mantan KPK yang ada di kejaksaan yang ikut sebagai tim untuk menginvestigasi secara langsung dan bersamaan dengan polisi. Jadi kita berpositif thinking bahwa ini bukan salah benar atau benar salah. Kalau ngomong tadi Pak Ito bilang misalnya ini nggak lazim, Pak saya ini sebenarnya nggak lazim juga dijarah gitu. Nah, tapi apakah dalam aspek hubungan yang terkait untuk menata, Presiden diperintahkan bahwa jangan ada lagi keributan, introspeksi di antara para lembaga-lembaga yang sudah ada ini. Nah, saya dari awal menyampaikan inilah momentum untuk bersih-bersih penegakan hukum. Baik. Nah, ini sangat kita awasi, bapak-bapak yang ada di TV ini dan masyarakat semua tetap mengawasi, dan KPK. Tadi di Kompas saya juga dibilang, kalau KPK ikut serta di dalamnya, itu lebih baik. Baik. Tapi sinkronisasi dalam antar lembaga, ayo harmonisasi sama-sama, ini serius, jangan main-main, karena kredibilitas dari perkara ini ditunjukkan kepada publik dan Presiden memperlihatkan ini bahwa apa yang diminta oleh Presiden tentang penanganan korupsi di Republik ini harus benar-benar diberantas. Baik, Bang Saroni, jadi dengan kata lainnya Komisi 3 membenarkan ya karena kasus ini diusut oleh pihak Polri dan ternyata ini menyeret petinggi dari Kejaksaan Agung, sempat terjadi percikan gesekan antara kedua lembaga ini ya? Sudah terjadi, tapi jangan sampai pecah. Baik, rivalitasnya memang sudah ada sejak dulu. Iya, betul. Ini kan kasus sebenarnya udah lama, bukan kasus baru loh. Kasus lama yang akhirnya meledak, yang kita harapkan jangan meledak, akhirnya kebakaran, bahaya juga. Ya rugi kita semua ini. Baik. Bagaimana untuk meredam ini agar proses penegakan hukum, mari kita bersih-bersih sesuai perintah Presiden. Introspeksi para penegakan hukum yang ada. Baik, tapi apa yang bisa dilihat oleh Komisi 3 ketika perkara ini ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung tidak menjadi lokalisir pihak-pihak yang terlibat saja, tetapi benar-benar sampai kepada aktor-aktor besar yang lain juga nih, karena kan kasus korupsi TPPU ini merupakan organizer crime. Nggak bisa juga dilokalisir karena perkara penyidikan diawali oleh kepolisian, maka kejaksaan akan terus berkoordinasi tentang investigasi yang ada selanjutnya. Ini tidak akan mudah untuk dilokalisasi terkait dengan perkaranya, tidak akan mudah. Karena semua pihak mengawasi, kita semua orang yang ada di TV ini pasti mengawasi, masyarakat semua mengawasi. Jadi menurut saya ya, harapan saya ini akan bisa selesai sampai akarnya. Kalau akarnya diperlihatkan, maka ini adalah pembersihan secara merata atas perintah Presiden melakukan bersih-bersih dan introspeksi dari kedua lembaga. Baik, memang ada kepentingan yang lebih tinggi ya, tadi yang seperti ditegaskan oleh Bang Saroni, dilihat oleh Presiden, makanya semua pihak diminta untuk bersih-bersih introspeksi diri. Nah, barusan saja kami mendapatkan informasi Kejaksaan Agung telah menyampaikan sudah ada sprindik yang dikeluarkan terkait dengan 3 kasus yang menjerat ex-Jampitsus tersebut, di mana status Febri Adriansyah dalam sprindik yang diterbitkan ini merupakan saksi, tetapi disebut tidak menggugurkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, saya akan minta pandangannya kepada Prof. Hipnu, tapi tahan sejenak Prof, kita harus simak terlebih dahulu kepada azan maghrib yang satu ini.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan dialog. Prof Hifnu, saya ingin Anda menjelaskan dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana lagi kepada publik terkait dengan setelah sprindik diterbitkan oleh Kejaksaan Agung. Artinya kan ini sudah sah ya, penanganan diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Nah, tetapi dalam sprindik ini status Febri Adriansyah sebagai saksi. Tetapi dikatakan pula tidak menggugurkan status tersangka yang sudah dikerjakan terlebih dahulu oleh pihak Kortas Tipikor. Nah, maksudnya gimana sih Prof jadinya penanganan kasus ini? Silakan. Ya, gini Mbak, ini memang penanganan perkara itu berubah sejak perkembangan dinamika. Kalau kita lihat kuhap baru, kuhap lama itu ada namanya asas diferensi fungsional. Bisa sekali itu, Pak Ito penyidik, jaksa penuntut umum. Clear, asas diferensi fungsional. Kemudian kuhap baru itu ada koordinasi. Setiap tindakan penyidik untuk melakukan penyidikan berkoordinasi dengan penuntut umum sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam koridor penegakan hukum. Nah, sistem ini akhirnya menjadi satu, kan bisa satu. Itu sebagai untuk mempermudah jangan sampai terjadi ego sektoral. Karena saya pernah penelitian seperti ini, Mbak. Ini suatu perkembangan baru. Nah, sekarang sebagai bentuk perkembangan itu dilimpahkan kepada penuntut umum. Ini adalah dalam rangka sebagai bentuk satu pintu. Satu pintu. Artinya apa? Sebagai penyidik jaksa, penuntut umum jaksa. Sebagai penuntut umum penyidik KPK, penuntut umum KPK. Satu atap. Untuk menghindari sebagai bentuk bolak-balik penyelesaian perkara. Ini bagian dari manajemen perkara dalam suatu pengungkapan perkara paling besar. Nah, itu. Nah, memang agak sedikit-sedikit menyimpang, tapi bagaimana goalnya adalah untuk mendapatkan suatu BAP yang cukup. Lah, pertanyaan yang kedua sekarang. Sekarang yang kedua kan ini penyerahan perkara. Yeah. Betul, penyerahan perkara ini yang kemarin ada domain dari penyidik Polri, sekarang domainnya ada penyidik jaksa. Makanya jaksa kemarin hari ini mengeluarkan 3 sprindik baru. Sprindik baru itu sebagai bentuk surat dimulai penyidikan yang merupakan bahasa Pak Yudi sprindik umum. Siapa tersangkanya belum. Nah ini nanti perdebatannya kenapa penyidik sudah tersangka, ini belum. Karena hati-hati loh. Kita harus hati-hati loh penetapan sebagai tersangka itu kalau kita melihat di dalam kuhap baru memang cukup 2 alat bukti, tapi perkembangan dinamika di masyarakat harus diperiksa dulu sebagai saksi dan sebagai bentuk akuntabilitas, sehingga sebagai saksi baru meningkat sebagai tersangka. Apa itu tersangka? Berdasarkan bukti yang ditemukan sehingga menjadi tersangka. Jadi bukti-bukti itu yang menjadikan tersangka. Oleh karena itu sebagai bentuk sprindik yang dipakai menurut saya ada di kejaksaan yang sekarang ini sprindik umum. Baik. Baik, jadi secara sederhananya yang jadi patokan dari masyarakat untuk melihat kasusnya itu yang ditangani oleh kejaksaan ya dengan sprindik baru ya, yang dari polisi sudah selesai ya, seperti itu sederhananya. Sudah selesai, menurut saya seperti itu ya, karena dimulai penyidikan itu ada keluarnya sprindik. Sprindik itulah mulai diadakan suatu penyidikan. Siapa itu tersangkanya? Nanti baru sprindik khusus menunjuk pada orangnya. Kenapa sprindik umum? Tersangkanya belum tahu kan? Walaupun sudah secara empiris iya Mbak. Tapi kan dari itu nanti ketahui A, B, C. Lah itu naik pada sprindik khusus. Itu yang model-model kita belajar dari Pak Ito. KPK pun juga akhirnya meniru itu. Sprindik umum ambil sprindik khusus. Karena untuk menjaga tingkat kehati-hatian dalam menentukan seseorang. Itu kira-kira. Baik, jadi kalau sekarang disebutkan dalam headline berita, kurang lebih seperti itu Prof Hifnu ya, kita tidak bisa menyatakan untuk kasus yang berjalan ini Febri Adriansyah sebagai tersangka, karena kan statusnya dengan sprindik yang berjalan sah adalah saksi. Iya, kan makanya kejaksaan saya melihatnya sebagai saksi dulu. Ya, Karena jangan sampai menetapkan tersangka belum diperiksa sebagai saksi. Ini amanat dalam Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang akan jadikan tersangka diperiksa dulu sebagai saksi untuk menjelaskan kalau buktinya itu klarifikasi loh. Loh ini loh emasnya milik siapa sih? Oh ini duitnya milik siapa sih? Nah, kalau tersangka pasti mengelak, tapi berdasarkan bukti-bukti dia. Lah akhirnya dari bukti-bukti klarifikasi terhadap bukti temukan menjanjikan siapa yang jadi tersangka. Baik, nah kalau begitu Mas Yudi, ini perkembangan terbaru ya per kita dialog. Kejaksaan Agung mengatakan sudah ada sprindik umum yang dikeluarkan untuk 3 kasus yang menjerat ex Jampitsus tersebut. Nah, dengan kondisi ada yang ada saat ini, Anda merasa desakan agar KPK mengambil alih penanganan kasus ini perlukah digubris dan diproses dengan serius, atau kita berikan waktu terlebih dahulu bagi Kejaksaan Agung karena sprindiknya sudah keluar dan ini merupakan tahapan yang sudah tepat? Bagaimana? Ya, kalau kita melihat dari peristiwa Konvers ya, ketika
ada nama KPK, kemudian tidak ada, akhirnya tidak jadi ikut compare. Saya melihat bahwa saat itu salah satu suasana kebatinannya adalah KPK akan menerima pelimpahan ya dari Polri ya. Tapi saya pikir akhirnya tidak jadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selalu berpikir positive thinking bahwa ini adalah gentleman agreement di antara para kepala lembaga instansi masing-masing ya. Makanya kemudian walaupun keputusan ini kontroversial, banyak perdebatan di masyarakat, walaupun kemudian ya tentu teman-teman yang hadir pada rapat ekspos tersebut mempunyai argumentasi juga ya mengenai mengapa menetapkan tersangka belum diperiksa dan sebagainya. Misalnya bahwa di KUHP baru kan belum ada yang istilahnya menggugat dan sebagainya, itu adalah di KUHP lama. Dan saya pikir itu adalah argumentasi. Tapi bagi saya ya tentu ya gentleman agreement ini itu ya pasti akan diikuti oleh teman-teman kejaksaan ya. Artinya karena polisi pun sudah rela untuk memberikan, saya pikir apalagi juga sudah dikunci ya, bahwa bagi saya ini bisa jadi bahwa teman-teman kejaksaan ya menganut sistem daripada kemudian nanti istilahnya formilnya kemudian dianggap cacat dan sebagainya. Nggak, walaupun saya adalah orang yang material ya, tindak pidana itu kan material gitu kan, masalah formil kan walaupun kita kalah di pengadilan juga kita bisa menetapin lagi sebagai tersangka gitu ya. Tapi bagi saya tentu kita harus menunggu juga, karena ini sebenarnya kejaksaan sudah menaikkan status jadi penyidikan, itu langsung penyidikan, saya pikir sudah positif ya. Tapi tentu tadi saya katakan bahwa ada dua hal yang teman-teman kepolisian itu kunci gitu ya. Pertama itu adalah terkait dengan status tersangka. Ada dua yang sudah tersangka, maka tentu dalam waktu tidak begitu lama setelah tiga sprindik keluar ya, maka teman-teman kejaksaan ya tentu akan dituntut untuk menetapkan tersangka juga. Kemudian yang kedua terkait dengan penahanan ya. Nah sekarang kan kemarin itu sudah ada yang ditahan oleh kepolisian. Nah ketika dia statusnya sebagai saksi gitu kan, awas dia akan dibebaskan. Saya pikir bisa jadi tidak dalam waktu lama juga akan ditetapkan sebagai tersangka juga, karena tidak mungkin dipulangkan. Kalau dipulangkan ya kan ini akan kontroversi lagi. Saya pikir kepercayaan Polri ya kan, kepercayaan masyarakat itu pasti akan sama kejaksaan gitu ya, akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Jadi saya pikir untuk sementara kita tidak reaktif dulu, kita tunggu karena ini adalah proses gitu ya, yang membutuhkan tapi ya tentu ada deadline juga, misalnya dalam minggu ini seperti itu. Karena tadi saya katakan bahwa para tersangka itu kan mereka nggak punya celah aja mereka gugat gitu kan, dan terkadang menang ya kan. Dari pengalaman saya, kita begitu kuat bukti ya Pak Hipnu jadi ahlinya gitu ya, kita merasa kuat ternyata kalah gitu kan. Nah kita yang udah semua kuat aja kemudian kalah, apalagi yang kemudian kita tidak kuat. Emang pasti mereka akan cari. Memang pelapor itu memang dilihat itu begitu mudah, nanti naikin sprindik. Tapi sebenarnya agak berat juga ya. Mungkin ini teman-teman, saya lihat ya 9 orang penyidik yang ada di yang kemarin yang tadi disebutkan ya, itu sebelumnya adalah jaksa penuntut umum ya di KPK, dan dapat SK penyidik juga gitu ya waktu dia KPK, dan sekarang jadi penyidik. Itu kan orang-orangnya saya kenal sebagian besar gitu kan, adalah orang-orang berintegritas ya. Saya pikir kita tunggu aja gitu kan gimana ke depannya. Tapi bagi saya bahwa kuncian sudah ada 2 tersangka kemudian dilakukan penahanan, itu gentleman agreement itu memang harus dipatuhi lah setidaknya, sebagai apalagi kan Pak Kapolri ketemu Pak Jaksa Agung gitu kan. Jangan sampai kemudian tadi, dan ini harus dijelaskan juga dari teman-teman kejaksaan kan, tadi dari Bang Anang ya, Kapus Penkum ya, tentu penjelasannya akan umum. Pasti saya yakin akan ada penjelasan khusus ya secara formal maupun informal antar penyidik yang ada di Kota Tipikor, yang akan dijelaskan oleh teman-teman penyidik yang ada di Kejaksaan Agung. Begitu Mbak. Baik. Kalau begitu kita akan membahas lebih lanjut lagi ya, karena sampai dengan saat ini kita sudah melihat ada langkah kemajuan yang diambil oleh Kejaksaan Agung dengan meningkatkan status ini langsung kepada penyidikan dan sprindik yang sudah keluar. Lantas supervisi yang dilakukan oleh KPK ini bagaimana secara dasar hukumnya? Apa saja secara formil jika memang ternyata supervisi ini dirasa perlu untuk dinaikkan hingga ke tahap pengambil alihan? Kita akan bahas lebih lanjut berdasarkan dengan KUHP dan juga Undang-Undang KPK. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di Berita 1 Utama. Ingin ke Pak Ito. Pak Ito, kasus di Kejaksaan Agung kini statusnya sudah di penyidikan.
Sampai dengan hari ini kami masih memantau ya, penyidik intens datang ke Gedung Bundar membawa sejumlah barang-barang yang diduga merupakan barang bukti berkaitan dengan kasus yang menjerat ex Jampitsus. Pertanyaannya Pak, dengan saat ini kasusnya sudah diambil oleh Kejaksaan Agung, nah tetapi kan penyerahan barang bukti secara bertahap. Nah, dalam skema penyidikan, pengambil alihan juga, apa yang menjadi parameter mana barang bukti yang utama yang perlu disampaikan di awal dan secara berturut ini pemilihannya seperti apa? Apakah ada parameter yang digunakan dan juga apakah ini termasuk membuka data-data intelijen yang sudah didapatkan oleh Kortas Tipikor Polri juga sudah diserahkan menyeluruh? Ya, saya kira gini Mbak. Untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kalau dalam hukum itu kan dikenal dengan tertangkap tangan ataupun tidak tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan tidak perlu menjadi saksi yang bersangkutan langsung dijadikan tersangka. Kenapa? Karena dari barang bukti itulah sudah bisa diverifikasi atau diklarifikasi sangat terkait dengan tersangka. Nah tentunya di sini kan barang bukti yang telah diamankan oleh teman-teman Tipikor ini atau Kortas Tipikor, mereka tentunya harus melakukan verifikasi, klarifikasi apakah terkait dengan seseorang. Nah ini yang nanti akan disampaikan ke pihak kejaksaan, kejaksaan nanti akan bisa menentukan, oh berarti pemilik barang bukti ini yang berasal dari diduga dari satu tindak pidana kejahatan ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menurut saya tepat kalau memang sementara ini ditetapkan sebagai saksi dulu ya, karena kita menghindarkan juga untuk proses pra-peradilan. Kemudian yang kedua Mbak, dalam penanganan ini memang harus sinergi ya. Sinergitas itu harus penting, makanya kedatangan Pak Kapolri ke tempat Kejaksaan Agung itu sangat tepat. Kenapa demikian? Karena kasus ini kan ditangani bersama. Dan jangan lupa bahwa kasus ini mendapat perhatian daripada pihak lembaga legislatif dan masyarakat. Dan yang ketiga juga Mbak, kita harus berpikir positif ya. Bahwa tadi disampaikan Mas Yudi, di sana kan ada teman-teman Mas Yudi yang tentu kita tahulah, baik di kepolisian maupun kejaksaan yang mantan KPK ini integritasnya cukup tidak usah diragukan lah ya. Kita berharap karena kasus ini menjadi perhatian, kasus ini bisa dikembangkan tidak hanya kepada seseorang saja. Dan saat ini dari Kortas Tipikor pun juga sedang terus melakukan pengembangan dan pendalaman. Kalau kita boleh katakan ini seperti kasus koneksitas ya. Koneksitas. Kenapa dilakukan di kejaksaan dengan azas dominus litis? Kejaksaan ini bisa mempermudah dengan prinsip penanganan perkara mudah, cepat, dan murah ya. Jadi kalau misalnya di kepolisian kan nanti mungkin ada harus P18, P19, P21 ya, saya kira waktunya agak panjang dan juga kan kita tahu bahwa ini juga ada kepentingan yang konflik kepentingan ya yang tentunya nanti akan menjadi kesulitan bagi kepolisian. Saya sangat yakin bahwa kejaksaan juga memiliki integritas dan semangat untuk memberantas korupsi. Ya oleh karena itu saya kembali yakin dengan silaturahmi Bapak Kapolri dengan Pak Jaksa Agung ini akan membuat sulit ya, tidak ada lagi rivalitas antara polisi dengan jaksa. Dan ini tentunya juga dikawal dengan Kompolnas, Komjak, Komisi 3 DPR, dengan masyarakat, dan dengan pakar-pakar hukum termasuk pengamat seperti Mas Yudi dan Prof. Ibnu. Saya kira itu Mbak, mungkin kita harus berpikir positif lah untuk masalah ini. Sementara ini kita ikuti saja perkembangannya, dan saya juga kalau ada kegajilan pasti akan ada reaksi yang negatif dari masyarakat. Demikian Mbak. Baik, nah Mas Yudi, Ketua KPK dalam kesempatan di DPR mengatakan bahwa saat ini KPK hanya akan fokus untuk melakukan supervisi atas kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah pertanyaan saya Mas Yudi, Anda kan pengalaman panjang sebagai penyidik KPK ya. Dalam supervisi yang dilakukan untuk kasus-kasus seperti ini kurang lebih ya, apa saja sih tahapan yang dilakukan dalam supervisi tersebut? Mungkin agar publik bisa memahami supervisi itu apa saja sih yang dilakukannya dan berapa lama kira-kira supervisi ini dilakukan dari awal hingga akhirnya sampai ke meja hijau kah, sampai putusan kah, atau bagaimana? Silakan. Ya tentu pertama kan KPK akan mendapatkan SPDP ya. Sekarang kan juga udah secara gitu ya SPDP-nya dalam kasus tersebut. Ya kemudian KPK tentu akan melakukan fungsi koordinasi ya sebagai koordinator dalam pemberantasan korupsi. Biasanya akan ada rapat-rapat untuk menanyakan ya kan progresnya, apakah ada kendala, apakah ada hambatan ya, tapi tanpa mengintervensi dan sebagainya. Nah kemudian kalau ternyata ya ada beberapa hal, misalnya ada dugaan ya istilahnya dalam penanganan kasus tersebut ada intervensi dari eksekutif, legislatif, yudikatif, itu bisa KPK ambil alih. Termasuk juga ada dugaan tindak pidana korupsi, bisa KPK ambil alih. Termasuk juga
adanya dugaan bahwa ini sengaja berlarut-larut tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Tapi sekali lagi bagi saya, standing posisi KPK ya sekarang kan masih safety player gitu ya. Istilahnya masih tunggu dulu, yang membiarkan teman-teman kejaksaan untuk bekerja dulu gitu kan. Mungkin setelah mungkin sebulan atau 2 bulan gitu kan, tentu kan ada evaluasi dari KPK akan menanyakan. Tapi bagi saya kalau melihat kasus ini sih, ini kan secara politik hukum gitu ya, istilahnya tidak akan berapa lama. Cuma memang butuh kesabaran juga gitu kan, step-stepnya dan sebagainya. Pasti ujung-ujungnya akan ke situ. Kalau kemudian tidak ke arah yang seperti yang sudah dikunci itu, pasti bagi saya akan ada gejolak. Tapi saya pikir ya tadi saya selalu mengatakan ya kita berikan kepercayaan dulu ya kan, karena tidak mungkin nggak akan keluar dari pakem ataupun garis yang sudah ada seperti itu. Apalagi ya tadi bukti duitnya itu kan juga sudah ada. Itu bagi saya yang tidak akan bisa dielakkan karena ada duitnya gitu kan, kecuali nggak ada duitnya. Duitnya juga ada 74 kilo beserta dengan hampir 0,5 triliun lebih seperti itu. Seperti itu Mbak. Jadi bagi saya tentu KPK sikapnya dari pernyataan ketua KPK, kemudian dari jubir dan sebagainya, mereka menanti dulu gitu ya terhadap kasus ini. Karena sekali lagi kalau KPK juga tidak menemukan ada 3 hal, minimal 3 hal yang disebutkan kan, ada dugaan intervensi, ada dugaan korupsi berlarut-larut, ya KPK juga nggak bisa mengambil alih seperti itu. Baik, Mas Yudi, berdasarkan pengalaman Anda juga ya, kan supervisi bukan hanya dalam kasus ini tentu saja yang pernah dilakukan oleh KPK ya. Pasti ada kasus-kasus lain, tipikor lain yang ditangani oleh instansi penegak hukum lain dan KPK melakukan supervisi. Pertanyaannya, jika dipersentasekan Mas, berapa besar keuntungan atau daya dorong yang diberikan dengan melakukan supervisi agar kasus yang tengah dijalanin oleh penegak hukum lain ini benar-benar terungkap secara transparan dan juga tidak ada konflik interest ya, dan juga prinsipnya ini transparan, akuntabel. Silakan. Ya sangat cepat ya, misalnya Mbak ada permasalahan di ahli perhitungan kerugian keuangan negara, ya kemudian nanti KPK akan berkoordinasi untuk mendatangkan ahli. Ada kesulitan misalnya berkoordinasi dengan dunia internasional misalnya, dengan lembaga penegak hukum lain di luar negeri, KPK kemudian akan menjembatani dan lain-lain sebagainya. Jadi KPK akan membantu ya dalam hal teknis terlebih dahulu ya Mbak, sebelum kemudian KPK akan mengevaluasi apakah nanti diambil alih atau tidak. Saya pikir juga sudah ada banyak juga beberapa perkara yang kemudian diambil alih oleh KPK. Tapi tadi saya katakan bahwa ketika diambil alih itu tentu pertama orang pihak yang diambil alih perkaranya tentu kan juga dengan legowo juga gitu kan, istilahnya bukan nggak bisa KPK ujung-ujung ngambil dan sebagainya. Tentu setelah ada komunikasi di antara mereka, saling ada itikat baik, mereka merelakan kepada KPK pun menerima, kemudian menjalankan penyidikan misalnya seperti itu. Jadi tetap tidak ada KPK bisa daya paksa gitu kan untuk mengambil, nggak ada gitu kan. Itu yang mungkin publik harus disampaikan seperti itu. Tapi sekali lagi saya pikir posisi KPK memang masih safety player dulu sekarang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tadi tentu kita tunggulah teman-teman di kejaksaan untuk tindakan-tindakan penyidikan berikutnya, karena tindakan pertama bahwa ini sudah setara dengan yang dilakukan oleh Polri yaitu penyidikan ya kan, itu sudah dilakukan. Tinggal kita tunggu siapa tersangkanya ya kan, apakah sama dengan tersangkanya dari Polri yang sebelumnya. Seperti itu Mbak. Baik, nah Prof. Hipnu boleh mungkin lebih dijelaskan terkait dengan konteksnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang KPK ya. Persoalan supervisi ini kan menjadi sorotan juga karena desakannya sejauh ini kami mencatat sudah ada dari 3 pihak ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya jika ternyata sepertinya lambat pasti akan keluar lagi. Nah supervisi ini kalau kita lihat di aturannya seperti apa sih Prof ketentuannya, dan juga apakah ada syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu jika memang ternyata harus diambil alih oleh KPK? Ya, kan begini Mbak, kalau kita melihat perkara ini mudah. Dugaan awalnya kan 12E, itu pemerasan. Apa itu pemerasan? Tindakan penyelenggara negara untuk melakukan bertentangan hukum, memperkaya diri dengan melakukan pemaksaan atau melakukan perbuatan untuk kepentingan diri sendiri. Satu. Yang kedua, dugaan terhadap gratifikasi pasal 12B besar. Itukah dalam rangka seseorang mendapatkan sesuatu uang atau dana tapi untuk kepentingan si yang bersangkutan, jadi pemberian dengan maksud. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini sangat mudah sekali. 12E dan 12B itu satu berkaitan. Suap
pemerasan atau berkaitan gratifikasi. Nah, kalau kita melihat dengan tadi Mas Yudi menyatakan, kita mencoba asas cepat itu baik di kepolisian ataupun di kejaksaan ataupun di KPK itu menentukan waktu itu tidak lebih dari 1 bulan. Dengan asumsi dengan menggunakan waktu upaya paksa seandainya dijatuhkan 20 hari dipanjang 20 hari berarti 40 hari. Nah, dalam konteks seperti ini harus bisa ada suatu bentuk pertanggungjawaban rilis sejauh mana perkembangan. Artinya kalau nanti penuntut umum itu sudah memberikan pertanggungjawaban perkembangan kasusnya, pasal yang disangkakan, perbuatan yang dilakukan, termasuk barang-barang yang diperoleh, itu suatu progres. Nah, progres-progres itulah yang artinya bahwa penanganan perkara itu firm, tidak bertele-tele, tidak ditunda-tunda. Nah, itu. Yang kedua, pertanyaan kedua, adakah intervensi tadi? Intervensi itu bisa dari legislatif, bisa dari eksekutif, dari bisa yudikatif. Nah, ini juga harus juga menahan diri. Penuntut umum, jaksa, jangan sampai ada intervensi. Kalau ini intervensi, maka KPK akan masuk untuk melakukan suatu penanganan perkara. Ketiga, jangan sampai ada suatu perkara yang tutupi. Ditutupi, pelaku utama seperti apa? Atau juga penanganan tapi malah mengandung korupsi. Nah, disitulah sebagai tanggung jawab. Disinilah Mbak, Kejaksaan Agung punya tanggung jawab moral, integritas, objektivitas dalam penanganan perkara ini. Jangan sampai sesuatu yang sudah jatuh ini menjadikan suatu penanganan diambil alih. Ini sebagai jatuh ketika pula kalau sampai diambil alih. Ini firmnya seperti itu. Dengan demikian penanganan-penanganan yang diingat tanggung jawab ini suatu luar biasa bagi Kejaksaan Agung sebagai tantangan sendiri untuk mengungkap anggotanya, mantan jabatannya. Karena dalam ilmu hukum ada 2 dimensi, monistis dan dualistis. Bedakan antara perbuatan dan orangnya, Mbak. Ini perbuatannya, jangan melihat orangnya karena bekas pimpinannya. Oh, enggak. Oh, karena kolega. Enggak. Karena perbuatan. Apa? Ditemukan bukti emas, ditemukan bukti uang. Itu adalah kepemimpinan siapa dalam rangka apa? Untuk kepentingan apa? Itu yang saya kira nanti akan dikupas oleh penuntut umum sehingga clear suatu permasalahan ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tidak diambil alih oleh KPK. Baik, nah dengan susunan tim penyidik tadi yang 9 orang ini ya, merupakan jaksa senior, Prof. Ibnu, Anda melihat ini besar harapan dan juga kemungkinan ini akan sesuai dengan yang diharapkan publik ya, tidak ada konflik kepentingan juga berarti dalam prosesnya? Ya, saya kira tidak ada. Saya kira tidak ada, semoga. Walaupun sekarang ini memang mantan penyidik KPK ya, tapi sudah kembali. Tapi kembali lagi Mbak, bedakan antara sebagai penyidik dan mantan pimpinan penyidik. Ini harus melihat antara perbuatan dan orangnya. Seperti yang berjalan dalam KUHP baru. Sehingga jangan melihat orangnya. Betul. Orangnya, oh kenapa? Jangan, ini perbuatannya. Apalagi ini mantan-mantan kaitannya KPK. Itu sebagai bentuk percepatan, sebagai bentuk strategi Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan bahwa orang KPK juga oke, walaupun sudah lama meninggalkan KPK. Saya tahu itu Bu Katrina, Pak Todung dan sebagainya. Udah, tapi paling tidak itu prinsip itu akan melekat dalam penanganan perkara ini. Baik, memang itu yang idealnya ya, dasolennya ya kita harapkan ya. Tetapi dalam praktiknya mungkin ada suasana kebatinan lain mungkin yang terjadi kita tidak tahu, tapi kita kawal tentu ya terkait dengan kasus ini. Nah, terakhir mungkin Pak Ito, karena saat ini kasusnya sudah berjalan ya resmi dengan sprindik dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, tetapi kami mencatat sinergi antar lembaga ini ditekankan untuk terus terjalin. Nah, dalam kasus ini Pak Ito spesifik, Kortas Tipit Korpolri apakah memang sudah menutup buku istilahnya untuk kasus yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan fokus kepada mengusut kasus-kasus lain atau bagaimana nih? Sepengetahuan saya Mbak, saat ini kan tadi katakan pengungkapannya harus sinergi dan harus saling ya melengkapi. Jadi saat ini Kortas Tipikor juga sedang melakukan pengembangan dan pendalaman daripada 3 kasus itu, karena bagaimanapun juga ini merupakan tanggung jawab daripada awal yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyidikan. Saya juga berkoordinasi dengan teman-teman di Kortas Tipikor maupun di Polda Metro Jaya. Beliau-beliau itu sekarang saat ini sedang melakukan pengembangan lagi daripada kasus-kasus, karena bagaimanapun juga Mbak, apa yang diperoleh dari Polri ini nanti akan menjadi bahan bagi pada teman-teman di Kejaksaan Agung untuk bisa mengembangkan kasus di sana, sehingga kasus ini betul-betul dapat diharapkan bisa dapat diungkap secara tuntas ya. Dan tentunya tadi yang dikatakan Mas Yudi dan Prof. Ibnu, dengan adanya supervisi atau pengawasan dari KPK, maka dari aspek yuridis, dari aspek kelembagaan atau politik hukum, dan juga dari aspek kebijakan penegakan hukum, ini tentunya juga akan menjadi
perhatian ya. Jadi orang kalau sedang diawasi dengan orang lain kan tentunya tidak bisa main-main. Itu harapan daripada kita, Pak. Tapi apa dilakukan oleh Polri saat ini, kita masih tetap mengembangkan dan melakukan pendalaman untuk kasus ini dengan 3 kasus besar yang sekarang sedang ditangani juga oleh pihak kepolisian. Demikian. Baik, jika ada temuan di lapangan, otomatis langsung akan disampaikan kepada penyidik, barang buktinya juga berarti seperti itu, Pak Ito? Ya Tidak akan betul, melakukan ya konversi. betul, Oke, langsung betul. ya. Kan sekarang kan penanganan utamanya sedang dilakukan di Kejaksaan Agung. Tentunya Kejaksaan Agung juga berharap ya, kita juga memiliki peralatan, memiliki kemampuan untuk lembaga forensik kita, ya. Kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan instansi luar negeri, misalnya FBI dengan Secret Service. Tentunya apa yang diperoleh ini untuk memperkuat yang tadi. Oke. Barang bukti yang sudah diperoleh dari hilir ke hulunya akan mencari siapa pemiliknya, dan apa yang disampaikan ya boleh-boleh saja ya, tapi kan dari pembuktian secara ilmiah atau secara saintifik ini nanti akan menjadi bahan untuk disampaikan oleh teman-teman di Kejaksaan Agung di proses peradilan. Itu saya kira proses ini yang kita harapkan bisa cepat, Mbak. Jadi saya kira kita kembali lagi, kita sebaiknya berpikir positif untuk penanganan masalah ini. Baik, kita kawal ya kasus ini ya, karena kasus ini benar-benar kasus yang sangat penting dan ini juga mempertaruhkan kredibilitas lembaga ya, agar benar-benar bisa memulihkan lagi kepercayaan publik yang sempat mungkin shock karena kasus dengan angka yang sangat besar jumlahnya dan juga melibatkan petinggi dari Kejaksaan Agung. Terima kasih untuk analisa yang dibagikan para narasumber, ada Prof. Hipnu, Mas Yudi dan juga Pak Ito. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Pak Ito, Pak Ibnu, Pak Ito, Pak Ibnu. Ya.